Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan melakukan penelitian yang berjudul Inovasi Kebudayaan Pasar Noplang. Perkenalkan, saya Indah Yunisi, absen 18, dan teman saya Alika Jesi Ramadhani, absen 2. Saya Angelina Rahmadani, absen 10. dan saya Kanzawalia Putri dari absen 20. Selamat menyaksikan. Siapa nama Anda? Putri Kusmianto Putri. Oh iya. Berapa umur Anda? 53. Ya. Di mana tempat tinggal Anda? Tempat tinggalnya di sini aja di Kembar Pandan Sulogiri. Apa yang melatar belakangi Ibu berdagang di Pasar Noplang? Ya karena buat tambah penghasilan, terus ya buat biaya hidup sehari-hari gitu. Selanjutnya, sudah berapa lama Ibu berdagang di sini? 7-8 hampir 8 tahun. Terus yang terakhir dari saya, apa motivasi atau tujuan Ibu berdagang di sini? Ya pertama untuk mengisi waktu luang, dan kedua ya karena kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Apa Anda memilih lokasi berdagang di sini? Karena kan di sini letaknya yang kayak di hutan itu loh, di pohon-pohon jati, dan alhamdulillah sampai sekarang udah terkenal, udah lewat media sosial, semua udah tahu Noplang gitu. Mulai pukul berapa Pasar Noplang dibuka? Setengah 6 sampai jam 10 itu udah sepi, udah habis dagangannya. Apa saja inovasi yang sudah Anda lakukan untuk menarik pelanggan? Ya kita inovasi makanan, memperbarui itu, yang ada yang makanan tradisional, ada yang makanan kekinian gitu. Terima kasih Bu. Apa saja dampak yang Anda rasakan setelah berdagang di sini? Oh banyak, yang di sini kan biasanya kita nggak berpenghasilan, jadi berpenghasilan sendiri gitu. Bagaimana dampak waktu pembukaan tersebut terhadap respon awal konsumen? Apakah ramai atau sepi? Alhamdulillah ramai, sampai saat ini hampir 8 tahun itu ramai terus. Tiap minggunya tanggal muda, tanggal tua nggak ngaruh, tetap ramai. Apa saja dampak yang terjadi setelah Anda melakukan strategi tersebut? Ya penjualan tambah rame, pengunjung juga tambah ramai juga, yang datang dari luar kota juga tambah banyak. Apa nama Bapak? Ya, saya bernama Abdul Wahid Ahmadi, itu ya, panggilan biasa dipanggil Wahid atau Pak Wahid. Berapa usia Bapak? Sampai hari ini usia realnya ya 56 tahun. Ya. Di mana tempat tinggal Bapak? Saya tinggal domisili di RT 02 RW 01 Dusun Kembar, Desa Pandan, Kecamatan Sulogiri. Apa yang melatar belakangi Anda mendirikan Pasar Noplang? Ya, untuk pendirian kegiatan Pasar Noplang ya, atau kuliner tradisional Pasar Noplang ini dilatar belakangi oleh keinginan agar masyarakat atau warga di sekitar Pasar Noplang khususnya dan umumnya warga Pandan memperoleh pendapatan tambahan ya, atau kegiatan pasar ini untuk membantu ekonomi keluarga bagi warga masyarakat sini. Meskipun motif itu kemudian berkembang bahwa pasar ini bukan hanya sekedar untuk kegiatan ekonomi, tapi juga pasar ini dibangun untuk bisa melestarikan budaya Jawa. Itu. Kemudian juga di pasar ini juga kita memiliki misi untuk mengurangi sampah plastik ya, sehingga kita lebih ke bagaimana memanfaatkan bahan baku yang bersifat alami, bersifat natural, kayak pembungkusnya dengan daun, alat sarana prasarananya juga dari gerabah, dari anyaman, tampah dan seterusnya, termasuk koinnya pun juga kita buat dari kayu ya, semuanya bersifat natural, sehingga di samping
punya motif ekonomi, di sini juga ada motif untuk melestarikan budaya Jawa dan juga motif untuk bisa mengangkat kearifan lokal atau untuk mempertahankan kearifan lokal. Kapan Pasar Doplang didirikan? Ya, Pasar Doplang kita rintis ya atau kita dirikan sejak November 2018. Tepatnya kita launching pertama tanggal 11 November 2018. Apa motivasi atau tujuan Anda mendirikan Pasar Doplang? Ya, tadi sudah disampaikan bahwa motivasi kami ya mendirikan kegiatan atau mendirikan kuliah Doplang ini pertama itu untuk mengangkat ekonomi warga masyarakat yang ada di sekitar sini. Kemudian yang kedua, kita juga punya motivasi bahwa Pasar Doplang ini bukan hanya sekedar di-entertain sebagai kegiatan bisnis yang berorientasi pada profit atau keuntungan, tapi juga bagaimana Pasar Doplang ini juga bisa dijadikan tempat untuk melestarikan budaya Jawa. Termasuk juga Doplang itu juga untuk melestarikan bahasa Jawa, juga menjadi tempat atau wahana sebagai pasar yang bebas plastik untuk membantu program pemerintah mengurangi sampah plastik. Selanjutnya, mengapa Anda memilih lokasi di sini? Ya, karena kita temanya natural ya, alami ya. Kita juga menganggap atau menjadikan tempat ini sebagai tempat yang sangat natural. Kita di tengah persawahan, sebagai lahan terbuka, di bawah pohon, ya. Itu memang kami pilih bahwa tempat-tempat yang alami seperti ini yang akhir-akhir ini sangat diminati oleh para pelanggan, para pengunjung. Selanjutnya, mulai pukul berapa Pasar Doplang dibuka dan ditutup? Ya, resminya Pasar Doplang itu dibuka mulai jam 6 ya. Kemudian biasanya jam 10 Pasar Doplang itu sudah tidak ada pengunjung yang datang. Ya. Apa saja inovasi yang dikembangkan di Pasar Doplang? Ya, terutama untuk inovasinya karena ini kuliner ya, itu kita lebih ke mengembangkan kuliner baik secara kuantitas maupun kualitas. Dulu jajanan di Doplang itu kan sangat terbatas ya. Artinya seiring dengan penambahan bakul, kemudian juga keinginan segmen, keinginan pengunjung, maka seiring dengan bertambahnya bakul dan keinginan pengunjung, maka disitulah kita berinovasi khususnya di bidang makanan ya, khususnya di bidang kuliner. Selanjutnya, apa tujuan menggunakan wadah daun jati untuk membungkus makanan? Ya, kan kita mengutamakan kearifan lokal ya. Kemudian kita juga menggunakan bahan baku yang ada di lingkungan. Di samping itu kita juga ingin makanan-makanan yang dikemas di Doplang ini akan menghasilkan makanan yang sehat. Makanya di Doplang tidak ada plastik. Ya, secara ilmiah sebenarnya daun itu memberikan manfaat bagi organ tubuh kita. Ya, dibandingkan dengan plastik. Kalau plastik dari artikel yang pernah saya baca itu mengandung 61.000 zat anorganik yang membahayakan bagi tubuh kita ketika plastik itu bersentuhan dengan makanan. Dan ini kan berarti kurang menyehatkan. Yang lebih sehat apa? Kita punya alternatif di sini. Toh di alam juga tersedia. Ya, oleh Tuhan itu disediakan daun jati atau daun pisang. Sedangkan menurut teori kesehatan, itu juga saya bersumber dari artikel yang pernah saya baca, ternyata daun jati, daun pisang itu mengandung zat antitoksin, ya, zat yang bisa melawan racun yang ada pada tubuh kita. Selanjutnya, apa tujuan dan makna menggunakan koin untuk transaksi jual beli? Ya, itu pertama, itu lain dari yang lain ya. Artinya kita punya kekhasan sendiri sebagai satu simbol yang begitu ikonik ya. Jadi ketika orang berbicara tentang Doplang, pasti mereka spontan akan terbangun koin, Doplang koin kan gitu. Itu tujuan pertama. Kemudian yang kedua, kita ingin membangun entitas pasar ini atau bakul-bakul yang memiliki integritas, memiliki kejujuran. Karena dengan metode alat transaksi dengan menggunakan koin, kita bisa melihat pendapatan dari masing-masing bakul yang nanti siapa mendapat berarti semuanya akan ditukarkan uang. Selanjutnya, tantangan apa saja yang dihadapi selama mendirikan Pasar Doplang? Sebenarnya kalau tantangan yang bersifat teknis tidak ada ya. Biasanya tantangan yang ada di Doplang itu komitmen atau konsekuensi teman-teman bakul untuk bisa taat patuh pada SOP. Ya, meskipun itu tidak banyak juga.
Apa perbedaan yang ada dari awal didirikan dengan kondisi saat ini? Oh ya, perbedaan yang cukup mencolok adalah tentang tata kelola lapak dan juga kuantitas masakannya ya. Kalau dulu awal didirikan itu kan masih terbuka, artinya belum ada lapak-lapak rumah-rumah kayak gini. Karena dulu jumlah bakulnya baru 11, sehingga di halaman kita terbuka, hanya meja biasa yang dibuat dari kayu, dari bambu gitu ya. Itu. Kemudian juga jumlah bakulnya itu juga banyak perbedaan. Kalau dulu hanya 11, sekarang dalam perkembangannya itu bertambah hingga sekarang ada 63 bakul yang ada di Ndoplang ini. Termasuk juga perbedaan tentang konstruksi ya, atau bangunan lapaknya. Dulu masih terbuka, kemudian ketika pindah ke sini awal-awal pakai payung. Tapi setelah melalui perkembangan, maka yang dulu payung kita ganti dengan welit, rumah dari welit itu. Tapi karena pertimbangan welit itu gampang rusak, setahun itu sudah terkena hujan, terkena panas, mudah lapuk, maka diganti dengan rumah-rumah seperti ini. Termasuk juga di kulinernya. Kalau dulu kuliner itu dibatasi, tapi dalam perkembangannya karena tuntutan pasar, tuntutan pelanggan yang semakin banyak, maka tidak dibatasi lagi. Yaitu beberapa perbedaan. Termasuk juga kalau infrastruktur jelas beda ya. Apa saja dampak yang terjadi setelah Pasar Ndoplang didirikan? Ya, dampaknya banyak, ya terutama dampak ekonomi. Karena memang motivasi awalnya atau motif awalnya kita mendirikan pasar ini untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi rumah tangga. Dan tentu hari ini para pedagang yang ada di sini merasakan dampaknya. Jadi secara ekonomi keberadaan pasar ini betul-betul bisa meningkatkan pendapatan masyarakat, yang kami harapkan itu juga bisa meningkatkan kesejahteraan mereka. Meskipun pasar ini hanya buka setiap minggu sekali, tapi secara ekonomi ini memiliki dampak yang luar biasa. Kemudian dampak yang lain punya dampak sosial. Ya, jadi secara sosial kalau dulu masyarakat di sini kurang bisa bersatu itu ya, antara satu dengan yang. Tapi setelah kita berdagang dengan prinsip gotong royong, prinsip kebersamaan, itu menambah keluarga di Ndoplang ini. Kita juga ada dampak budayanya. Ya, sehingga orang, terutama dalam bahasa Jawa, orang datang ke Ndoplang juga bisa digunakan sebagai ajang untuk belajar bahasa Jawa, termasuk kesadaran orang untuk bisa mengurangi sampah plastik. Apakah ada peran pemerintah selama Pasar Ndoplang didirikan? Ya, peran itu sudah ada. Ya, peran itu sudah ada. Dan hal ini itu bisa kita lihat dari beberapa kali pemerintah kabupaten melalui organisasi perangkat daerah ya, baik itu di dinas UMKM, di dinas pariwisata, kemudian juga di dinas ketahanan pangan, pertanian, rata-rata ya pemerintah ini memberikan perhatian ya. Contoh misalnya, dulu waktu awal-awal Ndoplang didirikan, kita diberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan yang dananya itu dibiayai atau didanai dari OPD atau organisasi perangkat daerah, khususnya di dinas koperasi UMKM ya, usaha menengah, usaha kecil dan menengah itu ya. Kita bahkan bakul ini juga pernah dibimtekkan. Kemudian dari APBDes juga ya, dari anggaran pendapatan dan belanja desa itu juga ada kegiatan bimbingan teknis kaitannya dengan peningkatan kompetensi atau skill di tatap mukanya. Kemudian juga dari Dinas Pemuda dan Olahraga itu juga ada kegiatan itu dari sektor pengembangan tatap mukanya dan juga higienitasnya. Ya, jadi itu semua merupakan peran dari pemerintah, baik pemerintah desa maupun juga pemerintah daerah melalui beberapa perangkat OPD di daerah yang memberikan kepedulian atau memberikan atensi ke Pasar Ndoplang, sehingga bakul-bakul di Pasar Ndoplang ini bisa memiliki skill yang meningkat. Apakah bekerja sama dengan organisasi atau lembaga lain? Kalau bekerja sama, tanyakan dengan siapa dan apa bentuk kerjasamanya.
Kalau kita bekerja sama secara terprogram, memang kita tidak memiliki kerjasama dengan organisasi lain, baik itu organisasi pemerintah maupun juga organisasi sosial kemasyarakatan. Jadi di Luplang ini pengelolaannya adalah mandiri. Ya, kita tidak melibatkan pihak luar atau organisasi luar untuk bisa mengembangkan di pasar Luplang ini. Labana al